Milana Ekarini berencana melakukan mudik lebaran tahun ini dengan membawa anak yang masih balita dan bayi yaitu Sabria 4 tahun dan Arsyad 10 bulan. Perjalanan mudik dari keluarga ini dari Bandung ke Solo dilakukan dengan mobil pribadi. Mereka akan menempuh jarak sekitar 470 km dengan waktu 10 jam via jalur selatan Pulau Jawa. Meski bukan pertama kali dilakukan, Mila menyadari kedua anaknya ini berpotensi rewel. Sebagai orang tua, Mila dan suami sudah mengatur strategi agar perjalanan mudik bersama balita tetap lancar. Salah satunya menjaga mood anak. Kalau menjaga mood, kan kita pasti berhenti di rest area untuk stretching paling tidak. Itu juga termasuk menjaga mood. Terus di mobil, kita ya harus pintar-pintar cari hiburan, entah itu bawa mainan, entah itu bawa menggambar, atau kita bercerita, atau kita nyanyi. Memang sih kebayangnya, masa sih gitu. Tapi selama ini sih asal kitanya juga nggak ikut tantrum, anak juga bisa ngikutin kita gitu sih. Mudik bersama balita memang perlu persiapan khusus yang dilakukan oleh orang tua. Hal itu dilakukan agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, karena perjalanan yang jauh berpotensi membuat balita rewel dan bosan. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Hermina Pasteur Bandung menyebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membawa balita mudik. Pertama, pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh. Kedua, perhatikan perbekalan makanan untuk balita sehingga kebutuhan nutrisi selama perjalanan tetap terjaga. Obat-obatan balita juga tidak boleh tertinggal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Berikutnya, atur waktu istirahat dan perhatikan cairan pada tubuh balita. Kita harus lihat cairan ya, terutama kalau perjalanan jauh. Terus waktu kita mampir juga harus perhatikan yang kita kasih makan minum apa, kebersihannya apa. Ya kan? Ya, kita kadang susah. Dan kita kan sekarang jalur cukup banyak ya kalau darat ya. Kita ada kalau lewat tol, kita ada rest area yang pasti ada tempat-tempat makan yang memang representatif dengan kebersihan yang sudah terjamin. Tapi kalau yang enggak ya butuh perhatian baik-baik. Selain itu, menurut psikolog pendidikan anak dan remaja Universitas Islam Bandung, komunikasi dengan balita sebelum mudik juga penting dilakukan. Orang tua harus menjelaskan gambaran mudik kepada balita secara rinci, termasuk risiko yang bisa terjadi. Itu penting sekali karena kan misalnya persepsi orang tua belum tentu sama dengan persepsi anak. Kalau misalnya kita bisa samakan itu, kira-kira misalnya kalau kamu lagi kesel, lagi marah, lagi nggak mood gitu, apa ya yang bisa bikin kamu mood? Oh, aku sukanya makanan A, ya udah kita siapkan. Nah saat kita udah membuat perjanjian itu kan menjadi kontrak ya, kontrak kita dengan anak. Nah saat hal itu terjadi di waktu mudik, ibunya bisa mengingatkan lagi, ini terjadi loh, misalnya, aduh ternyata beneran macet dek, waktu itu kita udah bicarain apa ya yang waktu itu kita bicarain nih supaya adik bisa tetap seneng nyaman saat mudik. Meski demikian, risiko anak tantrum atau ledakan emosi tetap ada selama melakukan mudik. Untuk itu, orang tua juga harus tetap tenang dan mengontrol emosi saat melakukan mudik bersama balita. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.